Selamat pagi para dewan juri sekalian yang ada di sini. Saya Rio Ferdinand dari SMA Saverio 1 Jambi akan menyampaikan pernyataan saya terhadap mosi hari ini, yaitu mosi pada hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, kami selaku pihak pemerintah setuju dengan dijadikannya sistem ini yang mendasarkan indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah sebagai sistem pemerintahan yang baru. Latar belakang dijadikannya ini sebagai mosi hari ini adalah karena edukasi itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan sangat erat dalam setiap negara. Nah, oleh karena itu, banyaknya tingkat korupsi yang tinggi membuat kemajuan negara-negara yang ada itu sangat terhambat. Oleh karena itu, mosi ini diadakan. Status quo pada masa sekarang ini, kejujuran itu merupakan hal yang sangat penting. Namun hal ini mulai perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Karena persepsi orang terhadap kejujuran itu perlahan-lahan mulai berubah dikarenakan pikiran mereka yang progresif akan merit sendiri, keuntungan sendiri, bukan keuntungan untuk semua orang. Saya setuju diadakannya mosi ini, yaitu sekali lagi, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kenapa kami dari pihak pemerintah setuju dengan mosi ini? Karena dengan memperketat indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, kita dapat menghasilkan pribadi yang cerdas dan mapan untuk memajukan bangsa kita ini sendiri. Saya, sebelum masuk ke pembagian limitasi dan definisi dan argumentasi, saya sebagai pembicara pertama akan memberi tugas-tugas terlebih dahulu. Saya pembicara pertama akan membicarakan hal-hal yang sudah saya bilang tadi, lalu pembicara kedua dari pemerintah akan menyampaikan argumen serta memperkuat argumen-argumen dan membantah argumen yang akan disampaikan nanti. Pembicara ketiga akan memperkuat argumen serta mengelaborasi argumen-argumen yang telah ada. Oke, masuk ke limitasi dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah memberi sebanyak 2 limitasi, yaitu dalam lomba debat ini, pendidikan dan tingkat korupsi hanya ditujukan ke ruang lingkup Indonesia, tidak negara lain. Dan limitasi kedua, seleksi penerimaan mahasiswa ini hanya ditujukan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru atau maba untuk perguruan tinggi. Masuk ke definisi. Definisi pertama, korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, termasuk perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Dan definisi kedua, indeks integritas adalah alat yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk menjadi sebuah dasaran untuk mereka menerima para mahasiswa baru yang mempunyai potensi pernah atau telah melakukan kecurangan dalam ujian nasional. Indeks kejujuran siswa, definisi ketiga adalah indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan para dewan juri sekalian? Karena mosi ini penting diperdebatkan karena tingkat korupsi di Indonesia itu sudah tinggi sekali. Indonesia mempunyai peringkat 107 dari 175 negara yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu ini harus dibahas. Contoh korupsi yang telah terjadi di Indonesia, yang kenapa korupsi menghambat Indonesia adalah korupsi yang dilakukan pada zaman Orde Baru, yang dilakukan oleh Soeharto.
Korupsi ini sangat menghambat Indonesia dalam segala aspek yang ada. Contohnya pada aspek ekonomi, pendidikan, aspek kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami dari pihak pemerintah membetulkan diadakannya penggunaan sistem indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kenapa sih mosi ini benar untuk diterapkan? Kami dari pihak pemerintah membenarkan mosi ini dikarenakan dunia ini selalu maju. Sistem pembelajaran yang ini saja itu sudahlah tua atau merupakan pemikiran yang tua, sudah kuno, dan hal-hal seperti kreativitas itu menjadi hal yang sangat dihargai untuk zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, dengan mempunyai sisi kreatif, anak-anak tidak harus melakukan tindakan kecurangan untuk mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Dampak positif dari melakukannya pemberlakuan ini mewajibkan berbagai aspek dari negara yang sudah seperti saya bilang tadi, seperti aspek ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, membuat Indonesia menjadi negara yang jujur. Cara eksekusi dari mosi ini. Pertama, menghilangkan sistem ulangan, menghafal, dan sistem-sistem yang kuno seperti itu dari Indonesia. Yang kedua, menggunakan sistem zonasi untuk para siswa masuk ke perguruan tinggi. Kenapa mosi ini dapat menyelesaikan masalah yang banyak sekali yang terjadi di Indonesia? Karena mosi ini dapat menyelesaikan masalah-masalah perekonomian di Indonesia, salah satunya termasuk korupsi yang saat ini sedang kita bicarakan. Lalu dengannya diberlakukan mosi ini, kita juga dapat melihat Indonesia lebih maju dari segala aspek yang ada. Karena kita bukan menciptakan robot-robot yang dibuat, melainkan kita menciptakan pribadi yang dapat berpikir serta kreatif dengan sendiri. Kesimpulannya adalah kami dari pihak pemerintah setuju dengan diadakannya mosi ini, karena mosi ini akan menuntun Indonesia ke jalan yang lebih bagus atau lebih benar. Dan oleh karena itu, saya Rio Ferdinand dari pihak pemerintah setuju dengan mosi ini, dan saya berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya hari ini. Terima kasih.